Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Novianti dengan NIM 2108 1020 1122. Saya dari Prodi Manajemen Universitas Jember. Pada kelas Manajemen Keuangan Internasional kelas B, saya akan mempresentasikan materi dengan judul Metode dalam Manajemen Risiko Exchange Rate, Organisasi Pasar Valuta dan Instrumen Derivatif. Baik, di sini saya akan memulai presentasi mengenai materi. Materi yang pertama yaitu tentang risk exchange rate. Risk exchange rate atau exchange rate risk adalah risiko yang terjadi pada hubungan mata uang dalam negeri dan mata uang asing akibat adanya fluktuasi perusahaan dalam ekonomi makro. Oleh karena itu, risiko ini juga dapat disebut dengan risiko valuta asing. Apabila terjadi fluktuasi kecil, maka nilai ketidakpastian relatif rendah. Namun, apabila pergerakannya tidak terkontrol, maka akan mengakibatkan ketidakpastian saat pengambilan keputusan ekonomi bagi bisnis. Dampak lainnya, stabilitas keuangan perusahaan akan terganggu. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu pasar valuta asing. Sebelum kita masuk ke pengertian pasar valuta asing, kita harus mengetahui tentang valuta asing. Valuta asing ini digunakan sebagai alat pembayaran yang sah saat melakukan transaksi di pasar ekonomi atau perdagangan internasional. Pengertian dari pasar valuta asing adalah tempat terjadinya permintaan dan penawaran terhadap valuta asing. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan menyatakan bahwa pasar valuta asing yaitu bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi yang melibatkan pertukaran mata uang dari dua negara yang berbeda beserta derivatifnya, tetapi tidak termasuk penukaran banknotes yang diselenggarakan oleh kegiatan usaha penukaran valuta asing. Terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam pasar valuta asing, yaitu dealer, perorangan atau perusahaan, arbitrator atau spekulan, dan lainnya. Baik, untuk selanjutnya yaitu materi tentang jenis-jenis pasar valuta asing. Ada beberapa jenis dalam pasar valuta asing. Yang pertama yaitu pasar spot. Pasar spot adalah pasar yang transaksi penukaran valuta asingnya dilakukan untuk pertukaran yang segera, yakni paling lambat 2 hari kerja. Kemudian yang kedua yaitu pasar forward, adalah pasar berjangka yang transaksi jual beli valuta asingnya dilakukan untuk penyerahan di masa yang akan datang. Kurs yang digunakan dalam pasar forward adalah kurs forward atau kurs yang telah disepakati sebelumnya. Kemudian jenis pasar yang ketiga yaitu pasar futures, adalah pasar yang kontrak perdagangan valuta asingnya yang menetapkan besarnya volume perdagangan valuta asing pada harga, waktu, serta tempat tertentu yang telah disepakati. Pasar ini memperdagangkan future yang didasarkan pada sekuritas jangka pendek. Kemudian untuk jenis yang keempat yaitu pasar opsi. Pasar opsi adalah pasar yang menggunakan kontrak berdasarkan hak untuk memilih menggunakan opsi atau tidak. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu resiko pasar valuta asing. Di sini ada beberapa resiko pada pasar valuta asing. Yang pertama yaitu resiko perubahan nilai tukar. Perubahan nilai tukar antara dua mata uang dapat berdampak signifikan terhadap nilai investasi atau transaksi dalam valuta asing. Kemudian untuk resiko yang kedua yaitu resiko volatilitas pasar. Pasar valuta asing cenderung sangat fluktuatif dengan nilai tukar berubah secara cepat dan tak terduga. Volatilitas ini dapat menyebabkan ketidakpastian dan resiko bagi para pelaku pasar, terutama bagi mereka yang terlibat dalam perdagangan jangka pendek. Kemudian untuk resiko yang ketiga yaitu resiko politik dan ekonomi. Kejadian politik atau ekonomi di suatu negara dapat berdampak signifikan terhadap nilai mata uang. Contoh peristiwanya yaitu perubahan kebijakan moneter.
Kemudian untuk resiko yang keempat yaitu resiko likuiditas. Resiko likuiditas ini dapat menyebabkan kesulitan dalam mengeksekusi transaksi dengan harga yang diharapkan. Kemudian yang kelima yaitu resiko kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait mata uang seperti intervensi valuta asing atau kontrol modal dapat mempengaruhi nilai tukar dan aktivitas perdagangan di pasar valuta asing. Instrumen derivatif. Instrumen derivatif adalah sebuah kontrak bilateral atau perjanjian penukaran pembayaran yang nilainya diturunkan atau berasal dari produk yang menjadi acuan pokok atau biasa disebut dengan produk turunan atau underlying product. Untuk materi selanjutnya yaitu jenis-jenis instrumen derivatif. Yang pertama yaitu kontrak serah. Kontrak serah adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih guna menyerahkan maupun membeli aset atau komoditas dengan jumlah, harga, serta tanggal pelepasan yang telah ditentukan dan disetujui. Kemudian untuk jenis yang kedua yaitu kontrak berjangka. Kontrak berjangka adalah kontrak atau perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk membeli atau menyerahkan komoditas maupun aset dengan jumlah, harga, serta tanggal pelepasan yang telah disetujui. Atau ini artinya kontrak berjangka ini hampir sama dengan kontrak serah. Tapi yang membedakan antara kontrak serah dan kontrak berjangka ini, pada kontrak berjangka secara teratur diperdagangkan di bursa berjangka. Kemudian untuk selanjutnya yaitu kontrak opsi. Kontrak opsi adalah instrumen yang paling umum digunakan untuk melindungi komoditas atau aset terhadap nilai atau resiko hedging. Kontrak ini terdapat dua jenis yaitu opsi jual dan opsi beli. Yang pertama yaitu opsi jual. Opsi jual atau put option yaitu kontrak opsi yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjual aset tertentu. Kemudian yang kedua yaitu opsi beli atau call option, yaitu kontrak opsi yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli aset tertentu. Kemudian untuk jenis yang terakhir yaitu kontrak swap, adalah kontrak untuk bertukar arus kas secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Contohnya itu transaksi swap yang kerap dilakukan adalah interest rate swap. Untuk materi selanjutnya yaitu resiko instrumen derivatif. Resiko yang pertama yaitu resiko pasar. Resiko pasar adalah resiko yang timbul akibat fluktuasi harga atau nilai aset yang mendasari instrumen derivatif. Perubahan harga ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ekonomi, politik, suku bunga, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah resiko kredit. Resiko kredit ini terkait dengan kemungkinan default atau kegagalan pihak lawan atau counterparty untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan kontrak derivatif. Kemudian untuk resiko yang ketiga yaitu resiko likuiditas, terkait dengan kesulitan dalam menjual atau membeli instrumen derivatif dengan harga yang wajar dan dalam jumlah yang diinginkan. Kemudian yang keempat yaitu resiko operasional. Resiko operasional ini melibatkan resiko yang terkait dengan proses, sistem, serta kegiatan operasional yang mendukung perdagangan instrumen derivatif. Kemudian untuk resiko yang terakhir yaitu resiko hukum. Resiko hukum ini terkait dengan ketidakpastian atau perubahan dalam peraturan dan regulasi yang mengatur perdagangan derivatif. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.